Kembali lagi pemirsa di Ligwina Show, kita sedang membahas tentang hal-hal yang harus kita siapkan jika terjadi bencana. Salah satu menurut saya solusi yang cukup ekstrim dan perlu Anda tegaskan adalah jika daerah tempat tinggal Anda memang terlalu sering kebanjiran, apakah sudah waktunya Anda pindah? Kalau Anda mau pindah berarti Anda mungkin akan pindah segera. Maka Anda harus menyiapkan dana untuk bisa mengontrak rumah di tempat yang lain. Tapi jika ingin mengumpulkan dulu down payment untuk membeli rumah, tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini mungkin agak terlalu berat untuk Anda lakukan segera, tapi jika Anda mau tegas, mungkin ini salah satu yang harus kita siapkan. Nah, untuk teman-teman yang ada di luar sana dan membutuhkan informasi juga solusi yang lebih mudah untuk bisa menyiapkan diri jika terjadi banjir, ayo ngobrol ke sini. Anda bisa telepon ke 021 392 2121. Sudah ada yang telepon, ayo kita sapa. Halo. Halo, dengan siapa ini? Halo, ini dengan Ligwina. Dengan siapa ini? Dengan Ari, Mbak. Ari. Jakarta, iya Ari. Ya, silakan Ari. Ya, mau bertanya Mbak mengenai bagaimana bila gaji bersama adalah 12 juta. Baru menikah 3 bulan, rumah dikasih orang tua di Pesanggerahan. Dan saya kebetulan belum mampu untuk beli rumah nih. Sedangkan ada cicilan motor 500.000 per bulan untuk 12 bulan. Biaya rumah dan belanja bulanan itu sekitar 2 juta. Lalu? Dan juga ada, halo? Ya, silakan lanjutkan. Dan juga ada kartu kredit juga nih Mbak. Masih cicilan mobil untuk 3 tahun dari 4 tahun harganya sekitar 135 juta untuk DP dan 40 juta hadiah pernikahan. Cicilan mobilnya jadi berapa sebulan? 3 juta lah Mbak, 3 jutaan. 3 juta. Tadi ada pengeluaran dengan kartu kredit besarnya berapa ya Mas Ari? Itu 2 juta. Oke, biaya rumah tangga itu termasuk yang di dalam kartu kredit atau lain lagi? Yang di bawah ya, kartu kredit itu. Belanja bulanan itu di dalam kartu kredit ya? Oke. Iya. Dan kebetulan rumah di Pesanggerahan ternyata suka banjir dan tergenang. Gimana caranya biar bisa punya dana darurat dengan kondisi begini nih? Oke, saya bahas ya. Terima kasih Mas Ari. Saya sebetulnya agak penasaran juga nih, karena tadi ngakunya gini, ngakunya punya penghasilan 12 juta. Oke, kita tulis ya penghasilannya 12 juta. Pengeluarannya ada cicilan motor 500.000, cicilan mobil 3 juta rupiah, biaya rumah tangga 2 juta. Berarti biayanya total hanya 5,5 juta loh. Penghasilannya 12, harusnya ada sisa yang cukup banyak ya. Tapi tadi tidak dibahas sama sekali oleh Ari. Jadi saya curiga sebetulnya pengeluaran dia tidak berhenti sampai di biaya rumah tangga tadi. Mungkin masih ada pengeluaran-pengeluaran lain. Ya sudah, saya hanya akan menggunakan data yang diberikan pada saya. Kalau pengeluaran setiap bulannya adalah 5,5 juta rupiah sebulan, artinya dana darurat yang dibutuhkan oleh Ari dan istrinya untuk keluarga yang belum memiliki anak adalah 6 kali pengeluaran bulanan atau sebesar 5,5 juta kali 6, yaitu 33 juta rupiah. Maunya sih ini bisa tercapai dengan segera, tapi kalau tidak bisa segera ya kita capai dalam beberapa tahun ke depan. Menurut saya begini, dengan sisa 6,5 juta sebulan, Ari ini sebetulnya mampu menabung saja untuk 4 bulan ke depan dan sudah memiliki 32,5 juta loh. Tanpa harus menunggu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Asalkan memang mau untuk 4 bulan ke depan berdisiplin menyisihkan 6,5 juta setiap bulan. Disimpannya dalam bentuk tabungan dan deposito saja dulu, nggak usah terlalu macam-macam dulu. Karena ini pertama kalinya Ari dan istri akan mengumpulkan uangnya dalam satu tujuan finansial yang penting yang disebut dana darurat. Mau nggak Ari mencoba dengan 4 bulan ke depan menabung sebesar 6,5 juta. Ini angka yang raksasa menurut saya, karena penghasilannya 12 juta berarti lebih dari 50% langsung disisihkan untuk dana darurat. Kenapa menjadi penting? Karena di daerah Pesanggerahan jika terjadi banjir, Ari nggak punya pilihan lain untuk pindah kemana-mana. Rumah ini pun diberikan oleh orang tua, belum punya uang sama sekali untuk bisa pindah. Ya sudah, kalau gitu kita menyiapkan dana darurat saja. Dalam 4 bulan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan banjirnya nggak merusak kondisi keuangannya Ari juga. Tapi paling tidak Anda sudah punya 32,5 juta, hampir memenuhi target dana darurat yang 33 juta tadi. Silakan dicoba Ari. 32,5 juta, 32 juta 500 ribu rupiah disimpan di dana darurat dalam bentuk tabungan dan deposito. Jadi mungkin bisa disimpan 30 juta di dalam deposito, yang 2,5 jutanya disimpan dalam bentuk tabungan. Kita angkat penelpon yang berikutnya di 021 392 2121. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Teteh. Malam, dengan siapa ini? Iya, saya Gina. Iya Gina. Tinggal di Kampung Melayu. Saya sebenarnya kerja sebagai PR tuh, tapi saya tuh masih kos walaupun udah kerja
3 tahun. Oke, tinggal sendiri ya? Gina masih single? Belum Iya, menikah? sendiri. Belum sih. Oke. Bagaimana Gin? Terus gaji saya sih 6 jutaan. Mm-mm. Tapi saya punya biaya kos 1 juta. Terus 2 juta itu saya pakai buat hidup, biasa buat pulsa, taksi. Saya kan nggak ada kendaraan. Mm-mm. Terus buat makan juga. Terus sekarang sisa 2 juta lagi tuh buat mama bantu adik sekolah. Ya. Karena dia masih SD di Bandung gitu lah. Ya. Terus 1 juta buat dana darurat, belanja dan bayar kartu kredit. Biasa. Sebetulnya dana darurat dan kartu kredit itu tidak boleh dalam satu pos yang sama, tapi ya sudah, oke. Ada lagi? Habis soalnya itu biasa dipakai buat hangout ke restoran atau kafe karena Oke. kan belum tahu Baik. aja gimana sih cara ngaturnya. Berarti pengeluarannya kalau di total 6 juta sesuai dengan penghasilannya ya? Nah, iya makanya bagaimana sebenarnya saya menyimpan dana darurat itu gitu. Ya, baiklah. Terima kasih Gina. Kita bahas ya. Untuk orang seperti Gina yang masih single, jadi banyak sekali saya menemukan perempuan yang masih single itu tidak merasa ada urgensinya untuk langsung menyisihkan memiliki dana darurat. Mungkin secara budaya dan secara agama banyak sekali dari kita yang diarahkan untuk nanti akan ada laki-laki yang menyelamatkan hidupnya. Siapa tahu Gina merasa seperti itu, tapi salah satu yang saya tangkap tadi dari diskusi dengan Gina di telepon adalah dia menyamakan dana daruratnya dengan hangout ke kafe. Jadi ini nggak nyambung sama sekali menurut saya. Jadi mungkin disebut darurat kalau bisa makan-makan yuk itu darurat, itu enggak ya, nggak seperti itu. Yang dimaksud darurat adalah ketika terjadi banjir, kos-kosannya tergenang air, barang elektronik jadi rusak, Gina mesti ngapain? Jadi harus ada satu pos khusus Gina, terpisah sama sekali dari pengeluaran Gina setiap bulan yang memang siap standby, nggak dipakai kemana-mana, dan itulah yang menjadi dana darurat. Untuk bisa mengumpulkan dana darurat ini, mungkin ini akan lebih berat daripada kasus Ari yang pertama tadi. Karena hitungan saya kalau Ari tadi punya sisa uang yang sebetulnya cukup banyak, 50% dari penghasilannya, lebih dari 50%, Gina tidak punya sisa sama sekali. Uangnya dipakai untuk kos-kosan 1 juta, untuk biaya hidup 2 juta, membantu keluarga 2 juta, dan 1 juta lagi untuk makan-makan. Apa solusi yang bisa kita berikan pada Gina? Saya akan bahas sesudah yang satu ini. Anda jangan kemana-mana dulu, tapi coba deh dipikirkan Gina. Yang disebut darurat itu bukan hangout ke kafe ya. Ayo, Anda jangan kemana-mana. Coba Anda pikirkan, darurat buat Anda itu artinya apa?